Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ayo pergi, kita harus terus mencari. Lin Xin, berapa banyak energi spiritualmu yang telah diisi ulang? Kekuatan penuh kutukan api hampir menghabiskan energi spiritual Lin Xin. Lin Xin menyatakan, saya hanya perlu pulih sedikit. Saya hanya tidak melakukan serangan api lagi untuk sementara, mari kita tunggu sebentar sebelum pindah kapten. Mengatakan itu, dia mengeluarkan tas kulit dari suatu tempat yang tidak diketahui, dengan bersemangat berlari ke sebelah kiri iblis muda itu, mengambil bagian-bagian tertentu. Dan itu berjalan sejauh ini sehingga dia tidak tampak sedikit pun jijik dari pemandangan yang jijik itu. Chen Yinger segera cemberut, kakak narkoba, bagaimana kamu bisa begitu menjijikkan? Lin Xin menjawab tanpa menoleh ke belakang, bagaimana itu menjijikkan? Obat yang kami gunakan terutama berasal dari tubuh binatang ajaib dan iblis, dan apakah kamu tidak pernah meminumnya? Dari perkiraan saya, yang ini setidaknya pada langkah ke-7 dalam kekuatan, atau bahkan mungkin telah mencapai langkah ke-8. Bahkan setelah dia menekan kekuatannya sendiri, masih butuh begitu banyak usaha dari kami untuk membunuhnya. Meskipun mayatnya hancur berkeping-keping, itu masih penuh dengan hal-hal baik. Dan selanjutnya, ada senjatanya juga. Kita harus mengambilnya kembali. Itu terbuat dari elemen api murni. Bos, izinkan saya mengambil uang saya sendiri untuk membelinya, saya akan menawarkannya kepada Li Xin sayangku sesudahnya. Hehe, api biru dan tingkat mulia. Sungguh hal yang bagus. Chen Yinger menggerakkan mulutnya, sepertinya aku harus memanggilmu saudara obat kolektor busuk di masa depan. Dengan Lin Xin mengambil materi, kelompok itu membuang lebih banyak waktu sebelum berangkat. Menurut untuk ingatan Long Hao Shen, beberapa tungku roh lagi cukup dekat dari sana. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, Long Hao Shen menjadi tampak lebih berhati-hati. Iblis muda yang baru saja mereka bunuh sangat melampaui harapan mereka dalam hal kekuatan, dan yang lebih penting, di antara iblis yang masuk di istana ilusi kali ini, yang ini adalah yang terakhir berturut-turut. Hierarki iblis sangat jelas, status seseorang akan menentukan posisinya. Pemuda berambut hitam yang memberinya perasaan ketiadaan yang suram adalah yang paling di depan, jadi itu berarti dia mungkin peringkat tertinggi di antara mereka semua. Bahkan Yue Ye dan Leng Xiao hanya ditempatkan di posisi ketiga dan keempat dan bahkan bukan yang kedua. Yue Ye namun adalah putri paling disayangi dari Dewa Iblis Bulan, dan untuk Leng Xiao, Long Hao Shen tidak salah menebak, dia akan memiliki hubungan dengan Kaisar Dewa Iblis, atau setidaknya milik klan Naga Iblis. Satu-satunya aspek yang tidak jelas bagi Long Hao Shen adalah kekuatan Leng Xiao. Menjadi anggota klan Naga Iblis, bagaimana mungkin dia bahkan tidak mencapai langkah ke-6 kultivasi saat itu. Namun, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia jelas telah menembus langkah ke-6 sekarang. Meskipun dapat dikatakan bahwa 10 dari aliansi kuil yang datang ke sini adalah anggota pasukan pemburu iblis, semuanya tidak kekurangan kekuatan, iblis bahkan dipilih dengan lebih cermat, dan semua yang datang adalah yang terbaik dari pahlawan mereka. Jika mereka benar-benar bertemu mereka dalam pertempuran individu, para pemburu iblis dari aliansi itu kemungkinan besar akan bertemu dengan akhir yang mengerikan. Hal ini menyebabkan Long Hao Shen merasa lebih khawatir tentang Keyer. Adegan ini sangat mudah membuat semua orang rileks, tetapi Long Hao Shen mempertahankan keadaan kewaspadaan yang besar dari awal hingga akhir. Yating duduk tepat di bahunya dan persepsinya sendiri terkait dengan miliknya. Dengan cara ini, kapasitas mental Long Hao Shen yang awalnya luar biasa selain menyebar ke sekitarnya dengan efisiensi yang hanya menjadi lebih baik. Faktanya, di dalam surga ilusi, kecuali dari mata kebenaran, kemampuan kepanduan apapun tidak efektif. Semuanya harus diselidiki secara pribadi. Setelah kira-kira setengah jam, mereka menemukan mayat binatang ajaib yang dimutilasi dengan buruk, kristalnya telah digali, tanpa jejak tungku roh di dekatnya. Dengan dasar pertemuan mereka sebelumnya, ini tampaknya berarti bahwa tungku roh telah direnggut, dan dengan cara kekerasan belaka. Long Hao Shen menghentikan langkahnya, dan setelah merenung sebentar,
menginstruksikan dengan suara rendah, "Sima, gali lubang di tanah. Kami akan mengubur binatang ajaib ini di sini, membiarkannya kembali ke pelukan alam." Iya, pada saat ini, kepercayaan mutlak semua orang terlihat, tidak ada yang mempertanyakan keputusan Long Hao Shen, dan bola cahaya energi menghantam tanah segera berikutnya, menggali lubang yang dalam. Tanpa takut menjadi kotor, Long Hao Shen membawa binatang ajaib itu dan menguburnya dengan bantuan rekan-rekannya. Dalam seluruh proses ini, Yating tidak mengeluarkan suara apapun, hanya diam-diam menonton tindakan Long Hao Shen, sampai akhir penguburan. Orang bisa melihat di matanya keadaan emosinya, dia meneteskan air mata sambil dipenuhi dengan pujian. "Ayo pergi." Setelah mengubur mayatnya, Long Hao Shen memimpin yang lain dan terus maju. Bukan hanya karena niat baik dia mengubur binatang ajaib itu, tetapi juga karena pemahamannya tentang surga ilusi. Dunia ini adalah kediaman Dewi Alam, sehingga semuanya diharapkan berjalan sesuai dengan cara berpikirnya yang ramah. Membantai cara seseorang untuk mendapatkan tungku roh adalah pilihan, tetapi siapa yang tahu tentang kesulitan dari ujian-ujian berikut? Bahkan jika beberapa yang menggunakan metode terakhir berhasil melewatinya, biaya yang harus mereka bayar untuk itu kemungkinan tidak akan rendah. Karena ada cara untuk mengurangi tingkat masalah ini, mengapa tidak melakukannya? Tepat sebelum gorila itu memberinya tungku roh, Long Hao Shen sampai pada keputusan bahwa dia akan bertindak sebagai pelindung surga ilusi. Ini tidak hanya akan memberinya kepuasan diri yang mendalam, dan menyesuaikan diri dengan karakternya, tetapi juga sangat mungkin memberinya lebih banyak manfaat. Alur pemikiran Long Hao Shen diverifikasi dengan cepat. Tidak jauh dari tempat mereka mengubur mayat binatang ajaib itu, dia tiba-tiba menemukan dengan terkejut bahwa kemampuan persepsi dan kesadarannya tampaknya menjadi lebih kuat. Persepsinya tentang lingkungan meningkat lebih banyak, dan di surga ilusi, ini adalah dorongan yang cukup besar. Karena keadaannya seperti ini, Long Hao Shen segera mencapai pemahaman, membisikkan beberapa instruksi kepada rekan-rekannya. Semua orang mengikuti berturut-turut, mengisyaratkan bahwa mereka memberinya dukungan penuh dan mutlak. Untuk Long Hao Shen saat ini, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah menemukan Keyer dan yang kedua adalah terus bertindak sesuai dengan cara berpikir ini sampai akhir perjalanan ini. Meskipun dia sangat kuat sebagai individu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sifat agung? Ini adalah kebenaran yang tidak berubah, setidaknya selama dia tidak akan menjadi entitas sekuat Kaisar Dewa Iblis. Peningkatan persepsinya sangat membantu, dan ketika Long Hao Shen terus maju, dia dengan sangat cepat bereaksi lagi, kali ini merasakan masuknya energi spiritual yang intens yang bertabrakan satu sama lain, tampak lebih lemas dan ganas daripada selama waktu sebelumnya mereka bertemu dengan iblis muda. Setelah merenung sedikit, Long Hao Shen berhenti di jalurnya, memberi tahu rekan-rekannya, sepertinya ada pertempuran kelompok yang kejam tidak jauh di depan. Jangan ikuti saya, tetap tersembunyi sambil menunggu perintahku. Setelah mengatakan ini, dia mencabut kedua pedangnya sekali lagi, dengan cepat berlari ke depan. Karena ini adalah pertempuran kelompok, baik sekutunya maupun musuh-musuhnya pasti akan hadir. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak bisa dengan gegabah mengungkap fakta bahwa dia membawa semua orang ke surga ilusi. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya harus dia sembunyikan dari musuh, tetapi bahkan dari pemburu iblis aliansi, atau akan ada beberapa masalah. Semakin jauh dia maju ke depan, semakin jelas dia melihat tujuannya. Pertempuran kelompok di sana sangat kejam, fluktuasi energi spiritual yang begitu dahsyat bagaimanapun juga sulit untuk disembunyikan. Dengan cepat, Long Hao Shen mendekati medan perang, dan ketika dia datang untuk melihat pertempuran, dia tidak bisa menahan nafasnya mereda, karena di antara kedua sisi pertempuran kelompok ini, dia melihat Keyer dalam satu pandangan. Kedua pihak terdiri dari total 7 orang, dan 4 di antaranya adalah dari aliansi kuil yang dia kenali. Selain Keyer, Long Hao Shen juga mengenali Zhang Fangfang, seorang penyihir sekaligus seorang pejuang. Dan di sisi lain, ketiga musuh itu adalah Yue Ye, Leng Xiao dan seorang pemuda berwajah angkuh yang seluruh tubuhnya mengeluarkan kilau kuning berkilauan.
Ini adalah pertempuran 4 lawan 3, dan kedua belah pihak berada dalam keadaan pertempuran sengit, hampir sama-sama cocok dalam kekuatan. 7 di samping ini, ada 3 mayat di tanah, semuanya milik binatang ajaib. Dan di dekatnya, 3 tungku roh berwarna berbeda melayang di udara, memancarkan cahaya samar. Karena ini sebenarnya adalah 3 tungku roh, tidak heran jika itu menyebabkan pertempuran kelompok yang begitu panik. Sementara Long Hao Shen diam-diam terkejut, dia tidak bisa menahan perasaan agak bersemangat. Dia tidak perlu memanggil teman-temannya ke sini, karena dengan tambahannya, pihak mereka pasti mampu menekan lawan, dan terlebih lagi, mereka akan menerima bantuan Yueye pada saat kritis. Selama ketiga tungku roh ini berakhir di tangan aliansi kuil, bahkan jika Keir dan Long Hao Shen hanya berakhir mendapatkan satu, itu akan tetap menjadi hal yang baik. Sesampainya di sana, Long Hao Shen mentransfer energi spiritualnya sendiri, berencana untuk memaksa masuk ke dalam. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya ganas yang sulit digambarkan muncul dari belakang. Dengan pekikan dari mulut Yating, cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya, menyelimuti Long Hao Shen. Bahaya datang sangat cepat, sampai-sampai Long Hao Shen hanya merasakan rambut di tubuhnya sendiri tegak, tetapi seringkali dalam situasi seperti itulah ia mampu menampilkan yang terbaik dari kemampuan bertarungnya. Sudah tidak dapat menghindar tepat waktu, Long Hao Shen tiba-tiba melepaskan seluruh berat badannya tepat pada saat serangan lawan mencapainya, langsung mentransfer energi spiritual di tubuhnya ke punggungnya. Sementara itu, seluruh tubuhnya melesat ke atas, dipenuhi dengan getaran. Desir cahaya digunakan, dan kali ini, tidak hanya cahaya yang beriak, tetapi hal yang sama terjadi pada seluruh tubuhnya. Di tengah-tengahnya getaran yang tak terlihat, Long Hao Shen mencapai kondisi puncaknya. Dengan keras, perisai suci hancur berkeping-keping, segera diikuti oleh armor suci yang hancur berkeping-keping, sebelum pukulan mengenai punggung Long Hao Shen, menghasilkan efek yang mirip dengan memukul gunung yang tak tergoyahkan. Seluruh tubuh Long Hao Shen hampir benar-benar kosong, seperti layang-layang yang dikirim terbang, dan segera, tubuhnya melepaskan semburan cahaya keemasan. Namun, tepat setelah pukulan lawan menghancurkannya, ia berhasil berbalik di udara, dan mempelajari identitas orang yang memukul punggungnya dengan kekerasan seperti itu. Wajah tampan muncul di garis pandangnya, dan aura kesuraman dan ketiadaan, menyebar ke atas seperti jaring, bertemu langsung dengannya. Bahkan di tempat yang begitu penuh vitalitas, karena difusi kesuraman dan ketiadaan ini, Long Hao Shen jelas merasakan energi di sekitar tubuhnya sendiri memudar. Tidak salah, orang yang menyerangnya dari belakang adalah pemimpin dari 10 iblis. Pada saat yang sama Long Hao Shen terungkap, jeritan menyedihkan bisa terdengar dari sisi lain medan perang. Persepsi Long Hao Shen masih mencakup semua lingkungan sekitarnya, jadi dia segera merasakan kehadiran yang sangat kuat yang muncul di sisi lain medan perang. Seiring dengan penampilannya, penyihir dari aliansi kuil itu meninggal, setelah disergap. Tinju pemuda berambut hitam itu telah mengusir Long Hao Shen, tetapi dia menemukan dengan heran bahwa Long Hao Shen tampaknya tidak menderita cedera apapun, karena wajahnya menunjukkan ekspresi yang benar-benar bingung. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Long Hao Shen tidak hanya kuat dalam pertahanan, tetapi juga bahwa dengan mengandalkan desir cahaya, dia berhasil menghilangkan sebagian besar dampaknya. Menahan serangan elemen kegelapan, dia berhasil pada saat yang sama membuat luka yang dia terima cukup ringan, meskipun ada, dengan item hebat yang disebut rantai penghubung jiwa. Jadi iblis hanya pandai menyerang secara tiba-tiba. Long Hao Shen mendarat di tanah, saat sayap spiritual di hitamnya mekar dengan penuh kemenangan, memancarkan cahaya yang mencolok. Tanpa perlu dia melakukan apapun, energi yang terkandung dalam kabut emas hutan sepertinya terkumpul di dalam tubuhnya. Inilah manfaat dari bidang ini. Mengandalkan konstitusinya sebagai putra cahaya serta hubungan ramah yang dia bangun sebelumnya dengan surga ilusi, Long Hao Shen memperoleh dukungan maksimal dari lingkungan. Lebih penting lagi, dia mendapat dukungan Yating, dan sebaliknya, meskipun pemuda berpakaian hitam bernama Ah Bao oleh Huang Suo ini kuat, dia jelas tidak mendapatkan dukungan apapun dari surga ilusi. Dia malah ditolak oleh lingkungan sekitarnya.
Di dunia ini, hanya hasil yang dihitung. Metode yang digunakan tidak penting. Ah Bao berkata dengan acuh tak acuh, tidak membiarkan kata-kata Long Haoshen mempengaruhinya. Pada saat itu, meskipun Long Haoshen sangat khawatir tentang kondisi Keyer, dia tidak berani terganggu sedikit pun. Tekanan yang dirasakan pemuda berambut hitam bernama Ah Bao itu sangat besar, jauh tak tertandingi dengan iblis muda dari sebelumnya. Tampaknya baginya bahwa jika dia, iblis tangguh di depan matanya pasti akan melancarkan serangan destruktif. Inilah perbedaan antara iblis dan manusia. Anda tidak memiliki gagasan apapun tentang kebajikan atau etika, atau rasa hormat apapun. Anda hanyalah binatang buas yang hidup hanya berdasarkan naluri Anda. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan binatang ajaib, satu-satunya perbedaan adalah bahwa kamu hanya lebih kuat dari binatang ajaib biasa. Long Haoshen menyatakan dengan dingin. Akhirnya beberapa reaksi terlihat di mata pemuda berpakaian hitam itu, tetapi dengan cepat kembali normal, wajahnya menggambarkan beberapa jejak senyum tipis, mencoba membuatku marah. Kamu masih terlalu lembut. Meskipun saya tidak terlihat lebih tua dari Anda, saya sudah berusia 30 tahun. Bagaimana tekad saya bisa cukup lemah untuk membiarkan diri saya terombang-ambing oleh kata-kata Anda? Bayar kesetiaan kepada saya atau mati, pilih salah satu dari opsi ini. Anda adalah salah satu manusia langka yang cukup saya minati untuk menawarkan penyerahan. Aku akan memberimu kesempatan ini. Long Haoshen balas tersenyum, apakah kamu menunggu rekan-rekanmu mengelilingiku setelah membunuh orang-orangku? Namun, itu tidak akan semudah itu. Penyergapan musuh memang tiba-tiba, tetapi Long Haoshen sebenarnya tidak terlalu dirugikan dari situasi yang terjadi saat ini. Pertama-tama, aktivasi tiba-tiba dari rantai penghubung jiwa pasti telah menarik perhatian rekan satu timnya, dan mengingat kecerdasan mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk mengatakan bahwa dia mengalami masalah. Mereka pasti akan datang ke sini dengan tergesa-gesa, mengambil tindakan tepat setelah melihat situasinya. Di sisi lain, kelompok Keyer pasti akan dirugikan, tetapi jangan pernah lupa bahwa Yueye masih menjadi teman kerjasama dalam kelompok mereka. Dengan kendali Keyer atas tubuh Yueye, dia secara alami akan bertindak pada saat yang genting, sehingga Long Haoshen tidak merasa khawatir untuk saat ini. Ah Bao bereaksi sambil tertawa, anak muda, bukankah kamu terlalu sering melihat dirimu sendiri? Menurutmu, aku akan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk berurusan denganmu. Long Haoshen menjawab, sangat memikirkan diriku sendiri. Itu belum tentu demikian. Aku telah memperoleh kristal ajaib mahkota warisan dari membunuh salah satu penerus Dewa Iblis tepat sebelumnya. Mendengar kata-kata mahkota warisan, beberapa perubahan akhirnya muncul di wajah pemuda berpakaian hitam itu, menunjukkan reaksi suram, siapa yang kamu bunuh? Melihat ekspresinya yang berubah, Long Haoshen mengungkapkan senyum tabah, itu yang tertinggi di antara milikmu. Jika saya tidak salah, dia seharusnya menjadi salah satu penerus Dewa Iblis Samigina, bukan? Bagaimana denganmu? Untuk menjadi pemimpin ekspedisi ini, Anda pasti berada di atas pria berstatus itu bukan? Samigina sudah menjadi Dewa Iblis keempat, jadi, identitasmu cukup jelas. Anda adalah penerus Kaisar Dewa Iblis, bukankah seharusnya saya memberi Anda sebutan ini? Namun, namamu cukup muda dan terdengar lembut, Ah Bao. Kamu sangat cerdas. Namun, orang cerdas cenderung mati muda. Saat dia maju selangkah, desir yang mengelilingi tubuh Ah Bao menciptakan lapisan ketiadaan. Meskipun gerakannya terlihat sangat lambat, Long Haoshen hanya melihat putaran di udara sebelum Ah Bao muncul di depannya. Dia masih belum menarik senjata apapun tetapi hanya menyerang langsung dengan tinjunya, hanya memukulnya dengan pukulan yang paling sederhana. Kali ini, Long Haoshen telah membuat banyak persiapan. Menghadapi serangan Ah Bao, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih tajam, dan sambil sedikit mundur, tubuhnya melakukan gerakan berjongkok. Sementara itu, tangan kirinya memilih pedang cerah disiplin dari mana serangan cahaya matahari pecah hampir seketika, skill tersebut benar-benar terkondensasi pada pedang. Benar-benar terkondensasi.